Kalau ngomong jangan kenceng-kenceng. Soalnya kalau masalah ijazah palsu, itu penting banget. Ya. Dan gua bisa bikinin. Berapaan tuh, Mas? 5 juta. Apa sih yang harus ibu lakukan? Biar kamu itu berhenti bikin ijazah palsu lah. Udah berapa kali aku bilang, nggak usah ngebahas terus ijazah palsu. Nih, barang bodong. Nggak guna banget. Udah, sekarang balikin duit gue. 10 juta kan gue bikin ini, balikin. Dan lo harus tanggung jawab apa perbuatan lo ini. Mati lagi. Sister. Tempat fotokopi itu ada hubungannya sama kematian Farah. Astagfirullahaladzim. Farah, pokoknya kamu tuh harus yakin, Farah. Kalau kamu tuh pasti diterima kerja di sini. Ya? Iya, Om. Kamu itu kan lulusan dari kampus yang terkenal, kan? Terus nilai kamu juga bagus. Kamu tahu nggak? Orang kayak lulusan yang kum apa? Kumut itu, wah, itu tuh dicari-cari orang. Semua perusahaan juga mau. Pasti kamu terima. Ya, mudah-mudahan ya, Om. Iyalah, Om itu kan selalu doain kamu, ya kan? Om pasti dukung kamu. Kamu itu kan ponakan Om satu-satu yang paling pinter, cantik lagi. Kamu jangan nervous ya. Pak Firman. Iya, gimana Pak? Ini loh Pak Firman, keponakan saya yang pernah saya ceritain itu. Pak Firman, dia ini prestasinya banyak banget. Wah, bagus dong. Oh, Om laut. bukan cuma itu. Dia ini multi talent. Apa aja dia bisa, Pak. Ya kan? Dia juga aktif di organisasi. Oh, multi talenta. Of course, multi talenta. Bagus ya kamu? Sudah Farah, kalau gitu Om tinggal ya. Mau di interview. Saya tinggal dulu Pak Firman ya. Titip ponakan. Iya. Oh ya. Maaf ya, Pak. Ini, Pak. Kerja, kerja, keponakan saya kerja. Keponakan saya ada kerja. Farah, gimana? Kesel, Om. Katanya dijamin. Mana? Kenapa? Kamu nggak keterima? Nggak tahu ah. Alasannya apa? Farah! Kayaknya kecewa banget nih. Farah! Nando, Ya, Bu. ibu cuma pengen kamu motokopiin KTP ibu. Dari kemarin ibu taruh di ruang meja depan, Nak. Bu, ibu tuh males banget ya, Bu ya. Ibu punya tangan kan? Pakai tangan ibu sendiri buat fotokopi. Tinggal ngelangkah doang ke sono susah amat. Ibu kan nggak bisa, Nak. Bu, ibu nggak lihat nih. Aku lagi repot sama kerjaan, banyak kerjaan. Udah sana pergi. Pergi sana pergi. Mas, Mas, bisa fotokopi kan ya? bisa banget. Iya. Saya mau fotokopi KTP 5 lembar bolak-balik ya. Sekarang dipotong nggak? Sekalian dipotongin aja nggak apa-apa. Oh, oke. Tunggu ya, Mas ya. Kamu lapar nggak? Makan apa ya? Yang enak pokoknya. Yaudah nanti cari sekitar sini ya. Tapi enak nggak? Enak, tenang aja. Nih, Mas. Tuh, kok banyak amat mas? Kan saya cuma minta 5 lembar doang. Kan tadi bilangnya 10. Yaudah. Dan, Makasih ya mas. Ya, sama-sama. Udah. astagfirullahaladzim. Lihat-lihat dong. Mas Ando, nih, barang bodong.
nggak guna banget. Iya nggak guna, gue nggak diterima kerja gara-gara ijazah lo ini ketahuan banget palsunya. Lo jangan asal ngomong dong. Ini nggak mungkin bodong. Dan gua bikin ini pakai modal. Nah, emang dasar lo nya aja yang lagi apes. Ini nih, semua orang bikin sama gue jasa palsu, semuanya bisa kerja, dapat kerja, lolos. Iya, tapi buktinya sekarang gue nggak dapat kerjaan dan gue udah rugi banyak. Gini aja deh, gue minta duit gue balik semuanya yang tadi gue bayar buat bikin ijazah ini. Bentar, gue udah 10 tahun ya bikin jasa palsu. Dan nggak ada yang komplain sama gue. Ini mungkin nih lu udah keterima kerja, tapi lu minta duit lo balik. Lu bohong sama gue kan? Enak aja. Nih kalau misalnya gue diterima kerja, ngapain juga gue kesini? Udah, sekarang balikin duit gue. 10 juta kan gue bikin ini, balikin. Oke, gini. Gue cari jalan keluarnya ya. Gue bikinin lagi lu ijazah yang baru, yang palsu. Yang semirip-mirip-miripnya. Tapi gue ganti nama kampusnya. Gimana? Enggak. Nih sekarang nama gue udah jelek, gue udah rugi banyak, gue mendingan minta ganti rugi aja. Dan lo harus tanggung jawab apa perbuatan lo ini. Sekarang gini aja. Ya udah, gue bakal ganti rugi, tapi gue nggak pegang uang cash. Nih terus? Ya jadi lo temenin gue ke ATM. Lo nggak mau kan gue kabur? Oke, ayo. Ntar juga nyampe kok, depan lo deket. Ih, nggak usah bohong deh lo mau nyasarin gue kan? Apaan lo? Gila ya lo ya? Mati lagi. Nando. Kamu dari mana, Nak? Tadi pas Ibu pulang, kok kiosnya nggak ada yang jagain? Bu, Ibu nggak usah nanya-nanya Nando mau kemana atau dari mana, ya? Ibu kalau punya inisiatif, lihat kios kosong, Ibu jagain lah. Ibu jagain kok, Nak. Ya bagus. Tadi ada yang datang dan nanyain apa kios kamu nerima bikin ijazah palsu. Oh iya, terus gimana? Ibu mohon, Nak, kamu berhenti bikin ijazah palsu. Itu namanya penipuan. Itu dosa. Lagian kan sudah ramai yang datang ke kios kita. Insya Allah itu semuanya cukup untuk kebutuhan kita. Jadi kamu nggak perlu Ibu nggak usah ngurusin aku lagi, ya? Bikin ijazah palsu zaman sekarang tuh lumrah, Bu. Lagian ya, Ibu tahu nggak? Ibu nyadar nggak sih? Ibu tuh makan tinggal di sini, bayar listrik, bayar utang. Itu semua dari duit ijazah palsu, Bu. Aku yang bikin. Jangan bilang Ibu itu duit haram. Nggak usah guna, Bu. Ibu juga makan duit itu kan? Astagfirullahaladzim. Wah, luar biasa, Pak. Ini kuliah lagi lu, Pak? Kok kuliah lagi gimana sih, Us? Makanya, Us, ikutin dunia pendidikan. Aku begini nih udah sarjana. Ini ijazahnya, ini toganya. S berapa? S2. Berarti setaraf dong, dokter Andes berarti lu sekarang, Pak. Dulu tahun 70-an sampai 80 akhir, itu dokter Andes. Kalau sekarang nih IR. IR apa? Insinyur. Oh, emang jurusan apa? Aku pertanian. Widih. Jadi kita harus mengetahui asimilasi tentang pohon. Teori pertama kita belajar tentang stek. Luar biasa. Misalnya kita nanam buah duren, pas kita makan rasa jengkol. Ada itu. Bisa itu, Pak. Loh, apa sih yang nggak bisa kalau dalam dunia pertanian? Pak, ajarin gue cara menyangkul ya. Ya, gue ambil cangkulnya dulu, bentar ya. Boleh. Bentar. Caranya gimana nih? Nih, cara nyangkul. Kan kadang-kadang nggak boleh sembarangan juga nyangkul. Oh, iyalah. Coba. Cangkul ada lagunya. Gimana? Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Ah, Menanam jagung
isinya jagung. Menanam jagung di kebun kita. Iya. Iya, yang jagung yang numbuhnya jagung. Coba gimana? Ini cara menanam padi Padi. dari depan. Tanahnya masih keras ceritanya. Itu tandanya teknik cangkul berjalan. Oke. Satu, Heeh. tak. Satu, tak. Oh gitu ya. Satu, tak. Tak. Nah, Oh gitu. kalau misalnya memacul di tempat, Hah? itu menanam banyak pohon. Pohon duren, Hah? pohon jengkol harus di tempat. Di tempat gitu. Tak. Gua ngambil tanamannya dulu, bentar biar Oh, caranya iya. gimana ya. Ya, lu perlu nyangkul dulu. Cara nanamnya. Ini gimanain? Ini kangkung. Lah iya, Chan, cara nanamnya gimana? Ini Bentar. mah cara tanamnya kita cari empang, Us. Terus? Enggak kan bisa di tanah. Itu namanya kangkung Cina. Berarti harus gue cari Ini tanaman kangkung rawa. yang berbatang berarti. Bukan yang batang keras ya, berbatang. batang keras ya. Nah iya. Bentar. Ini kali bisa ditanam pacul tuh, Bang. Nama apaan? Batang ginian. Aja. Potongannya sih rapi ya. Wih, kayaknya itu abang-abangnya licik deh. Masa minta bikin 5, dia bikinin 10, udah gitu bayarnya harus full lagi. Terus tadi aku lihat ada cewek marah-marah gitu dan soal ijazah palsu gitu. Atau jangan-jangan mereka bisa bikinin ijazah palsu lagi. Ih, Astagfirullahaladzim, Kania, kamu gak boleh suzon. Kita kan baru dengar setengah doang, kita nggak tahu duduk permasalahan dari awalnya gimana. iya sih, tapi tahu gitu mending fotokopinya di samping kantor aku aja. Udah tempatnya gede, adem, murah. Terus bisa bikin undangan pernikahan juga, Dam. Ya Allah, kode banget sih kamu kan ya. Nyambungnya ke situ. Ih, Astagfirullahaladzim, ini bukan murim. Ih, Oh iya, astagfirullahaladzim. Iya, bisa kamu tuh kalau nggak dikodein tuh nggak ngerti-ngerti, nggak terjadi-jadi deh tuh ntar undangannya. kan ini sebentar. Ngomongin KTP, aku jadi inget. Ketinggalan gak ya? Astagfirullahaladzim, kan ya bener kan? KTP aku ketinggalan di tukang fotokopi tadi. Oh, iya dong, terus gimana dong? Kan ya kita ambil ke sana ya. Yuk. Pulang ya? Sabar ya sayang, bentar lagi juga pulang. Kasian, dedek bayinya udah kelaparan ya. Dari tadi kan udah nitip makan. Oh iya nih, Sista barusan baca-baca berita. Katanya setiap tahun angka pengangguran itu naik ya. Padahal kampus-kampus itu setiap tahunnya mewisuda mahasiswanya. Aduh, Sista jadi serem deh. Kamu nggak perlu takut sayang. Tugas kamu cuma belajar, ngerjain tugas, lulus, terus diwisuda. Terus bisa ngelamar kerja sesuai dengan keahlian kamu. Iya, benar tuh sis. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Nih, pulang kan nanti deh Sista. Iya. nih sis, Ana. pesanan kamu. Pedes kan? Tuh. Iya, pedes banget. Lagi pada ngomongin apa sih? Seru banget kayaknya. Iya nih kak, lagi ngomong masalah pengangguran. Emang sih nyari kerjaan susah, makanya kita lagi berusaha untuk mendapat ijazah yang asli. Soalnya sekarang banyak banget orang yang ngelamar kerja pakai ijazah palsu. Makanya belajar yang rajin supaya bisa dapet ijazah yang asli. Sis. Sista. Sisa, ada apa sih? Kamu lihat apa? Sista. Sis, Gak apa-apa. Sista udah lapar, Sista makan dulu ya. Kenapa, Sista? Gak apa-apa. Makasih, Mas Adam. Aku antar ya. ada apa sih, Mah? Gak tahu, Dan. Kan biasanya kalau kayak abis begitu,
Sista suka cerita, ini kok enggak ya? Kamu kenapa, nak? Teriak-teriak jam 2 pagi begini. Apaan sih, Bu? Kamu mimpi buruk. Enggak. Itu tangan kamu kenapa? Ini cuma kena mesin solder doang, ntar lagi juga sembuh kok. Dok, dari dulu ibu nggak suka kamu bikin ijazah palsu. Bahas lagi. Udah, Bu, keluar, Bu ya. Berisik ya malam-malam. Keluar, Bu, keluar. Keluar, lo sono. Wah. Kenapa hantunya Farah gentayangan di rumah gua? Apa dia mau balas dendam kali ya? Assalamualaikum. Siang, Mas. Ya, waalaikumsalam. Wah, ngantuk nih. Iya nih, Mas, begadang semalam. Mas, begini, Mas. KTP saya ketinggalan di sini. Kemarin saya kesini, cuma tokonya udah tutup. KTP? Iya, masih ada kan? Bentar ya, coba saya cari dulu ya. Ini bukan? Alhamdulillah, iya benar. Benar? Terima kasih ya, Mas. Ya udah kalau gitu, sama-sama. Mas, bisa malsuin ijazah palsu nggak? Saya permisi ya, Mas. Oh iya, hati-hati ya. Kalau ngomong jangan kenceng-kenceng. Soalnya kalau masalah ijazah palsu, itu penting banget. Iya. Dan gua bisa bikin itu. Berapaan tuh, Mas? Tenang, kalau buat lo mah harganya promo. Berapaan? 5 juta. 5 juta. Gimana, mau nggak? Yaudah deh, nggak apa-apa, Mas. Siap. Bener nih? Iya, bener. Udah, kalau gitu ntar lo 4 hari lagi kemari. Oke, siap. Oke, kasih Mas ya. Oke. Aduh, bete juga nih nggak ada kerjaan. Ngapain gue ya? Hai, Fernando. Nah, baru dibilang datang nih kerjaan. Apa kabar? Sehat? Iya, alhamdulillah. Bang, Kenapa? ini nih saya mau fotokopi SIM. SIM? Ya, bikin 3. Emang punya? Bah, itu SIM. Beda mukanya. Apa itu masih muda? Iya, iya. Tampanan. Saya Berapa? 3 bolak-balik 3. sampai keder. Oke. Tunggu ya. Iya. 5 kan? 3. Oh, 3. 5 dari mana? Bang Bopak, mantap. Bang Bopak. Baik. Duh, gimana kartu namanya tuh aku tuh? Bentar. Bentar, mau pakai. Ini motong bentar nih. Bentar doang. SH-nya ada kan SH-nya? Ada. PHD? Ada. DRS? Ada, Bang. ME? Udah semua ada, tenang aja. Pokoknya semua jabatan sama itu semua catat aja di situ. Makasih nih, Bang. Nih, punya Bang Bopak no. Dicek dulu. Wah, iya. Wih, cakep tuh, Bang. Gimana, cakep kan? Wah, iya.
Bapak Castello, orang kaya kampung Kocret. SH, MPD. Wah, ada bangetnya juga. Nah, coba bang itu. Berapa semuanya? Hah? Gak kurang ya? Itu ijazah Farah Azari. Iya itu bang. Bukan. Hah? Bukan ini. Kayak ijazah bang. Enggak, Bang. Kayak motif-motif penipuan nih. Bisa bener. Ketawa lu tuh. Bang, kagak itu. Enggak, lihat dah. Enggak, itu sertifikatnya Haji Asnawi belum diambil. Haji Asnawi. Iya. Masalah apa sama Haji Asnawi? Enggak, jadi gini, dia tuh katanya mau jual tanahnya. Mau dibikin jadi kampus. Gini. Pokoknya gini aja tuh. Kalau ketemu Haji Asnawi nanti urusan masalah tanah. Nah, itu kan bicara masalah hukum. Iya. Aku sebagai pengacara nanti, tolong kasihkan tuh nama ini ya. Soalnya kalau ada masalah-masalah berbau hukum, apalagi masalah agraris ya gak? Masalah pertanahan, masalah macam-macam perdata. Kontak aku. Kalau ada apa-apa, tender goal, kamu dapat berapa persen? Udah sama lagi nih. Iya kan? Iya. Bisa diam nggak? Iya bang, enak. Semangat, jangan kenyang-kenyang gitu dong. Semangat bang. Oke ya? Iya, Bang. Makasih, Bang. Makasih banyak Nando. Makasih. Nggak apa-apa lah, nanti kalau ini tender kan lebih besar lagi. Iya demen deh kayak gini-gini. Tapi itu bukan ini ijazah Farah kan? Sertifikatnya Haji Asnawi. Beneran, belum diambil-ambil sama dia. Kamu jangan bohong sama aku loh. Enggak. Aku paling nggak suka dusta loh. Enggak, saya Ayo, Bang. Bang. Mau bareng nggak? Ya? Bang, makasih Bang ya. Ayo. Makasih. Ayo. Bang Yusuf, makasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum ya. Iya, waalaikumsalam. Ya, doh. Ya. Ya, gimana ya? Namanya pakai ijazah palsu, nggak mungkin diterima lah. Wah, seriusan bang? Ya iyalah, nggak mungkin diterima. Orang tuanya gimana sih? Masa mau anaknya pakai ijazah palsu? Iya, kalau anak gue beli ijazah palsu, bakalan gue bejek-bejek tuh anak. Bu, ada PSP. Misi, Pak. Farah, kamu kemana sih? Kok nggak ada kabarnya? Semua orang ngomongin kamu lagi. Kalau ijazah palsu. Teh. Assalamualaikum. Iya. Salam. Ngapa sih teh di jalan ngoceh sendiri baik? Udah muka lecek kayak baju belum disetrika. Bis, lu nggak tahu apa? Kalau PRT itu lagi gegana, gelisah, galau merana. Ngapa emang? Soalnya ponakannya itu ngelamar kerja nggak diterima gara-gara pakai ijazah palsu. Bener kan PRT? Masa teh? Saya juga nggak tahu. Ya udah nggak usah sedih PRT. Sekarang gimana nih? Mau ngojek nggak sama kita nih? Enggak. Udah ya. Teh. Lu sih salah ngomong sekata-kata baik. Tapi emang kenyataannya kalau keponakannya PRT itu nggak diterima gara-gara pakai ijazah palsu. Tapi nggak boleh ngomong kayak gitu juga. Jadi marah kan dia. Tapi emang kenyataannya begitu kok. Tapi mending kayak kita dah. Ngojek baik, nggak pakai ijazah palsu. Ngojek sih ngojek, tapi dari dulu hidup kita begini aja sampai pantat tepos. Nggak apa-apa, yang penting bersyukur, nikmatin, ikhlas jalaninnya. Tapi emang bener juga ya, lagian juga ya, orang nggak punya pendidikan nekat-nekatnya ya bikin ijazah palsu, sampai beli bis. Itu kan secara hukum kan nggak boleh. Nah, itu namanya orang pinter, tapi keblinger. Yaudah dah, gue mau naik dulu, ikut gak? Iya bis ya. Kasian banget ya PRT. Tungguin. Tahan. Kayak lama sih lo. Saya nggak tahu nih Dam harus bagaimana. Dan nanti saya juga nggak tahu harus nyari Farah di mana. Semua warga udah gosipin kalau Farah itu menggunakan ijazah palsu. Pak RT udah telepon Farahnya. Udah Dam, tapi nggak diangkat-angkat. Saya juga sudah ngumpulin orang tuanya. Tapi mereka bilang Farah belum pulang semenjak dia ke kampung sini untuk cari kerja. Masya Allah, kasihan Pak RT ini. Kasihan juga sama Farah. Apa nggak sebaiknya kita cari dulu ya Farahnya? Betul, Madam, setuju. Kasian. Biar masalahnya cepat selesai, Pak RT.
Aduh, makasih banget nih. Kalian sudah repot-repot untuk bantuin cari Farah. Ya elah Pak RT, kayak sama siapa aja. Kita kan sebagai warga harus bisa saling tolong menolong. Apalagi sama Pak RT, aduh kita harus cepet bantu deh. Semoga Farahnya cepet ketemu ya Pak RT. Iya, Neng. Yaudah Pak RT, kita berangkat sekarang aja. Nanti saya minta dibantuin juga sama Sista sama Aldo, ya? Iya, Dam. Mas Adam udah ketemu? Dam, saya khawatir nih Dam. Kalau terjadi apa-apa sama si Farah. Kita udah keliling 5 kampung Mas, tapi belum ketemu. Iya Mas, 4 jam kita keliling. Ya ampun, gak ada hasilnya. Mana sih Farah? Oh. Sis, kamu kenapa teriak-teriak? Itu ada arwah. Arwah? Iya Mas, di keranda. Sis, Tacu, kamu lihat. Kamu salah lihat kali, nggak ada arwah, nggak ada apa-apa. Enggak Mas, saya salah lihat. Jangan. Ini arwahnya Farah dong. Berarti Farah udah meninggal? Waduh, Farah meninggal. Mbak, sepi rumah, anak-anak kemana? Oh, Adam lagi nganterin Kania, katanya ada acara kantornya Kania. Terus Sista kan lagi cek rutin kandungan, nah itu ditemenin sama Aldo, Mas Gun. Kalau saya sih biasa jaga gawang di rumah aja. Nggak bosen, Mbak. Kan bisa jalan-jalan sama anak, ngilangin kebosanan. Ya, sekali-sekali sih saya ikut. Tapi kalau ikut setiap hari kan jatuhnya ngeganggu, nggak enak lah Mas Gun. Betul. Mereka kan juga butuh waktu lah untuk berdua-dua. Jadi masih muda ya? Iya. Jadi nggak ingat masa muda lagi. Kalau saya sih udah tua, nggak kuat jalan-jalan. Assalamualaikum Bang Bopak. Lagi. Oh, yor aja. Kelewatan. Assalamualaikum Porati. Waalaikumsalam Bang Bopak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mas Gun. Mas Gun ini orang yang berpendidikan. Mas Gun harusnya mengajari hal-hal yang baik dong di kampung Kucrit, ya. Ini melanggar etika ketimuran loh. Satu lelaki, satu wanita. Nanti di tengah-tengahnya bisa setan orang ketiganya. Ngerti itu? Saya minta Bang jangan suzon gitulah, nggak baik. Saya di sini kan di tempat publik sama Mbak Rati. Orang juga lihat saya nggak ngapa-ngapain. Kecuali kalau saya masuk ke dalam berduaan, itu orang ketiganya ada setan. Kok dihajar lagi masalah setan lagi? Harusnya ada pengakuan dong. Mas Gun udah salah. Jangan fitnah lah Bang, nggak baik. Ya bukannya fitnah lah. Kampung Kucrit ini kan masyarakatnya sensitif. Apapun hal yang kecil bisa jadi perang. Loh iyalah. Tadi aja baru ribut masalah kecil. Itu baru adu mulut. Coba kalau adu fisik, kan kita bingung semua. Ini ngomongnya arahnya kemana sih sebenarnya? Tapi
Kok hari ini kelihatannya Bang Bopak cerah banget nih, ada apa? Ada acara apa pakai jasnya pinky gitu? Loh, Porati masa nggak tahu aku? Aku kan sekarang sarjana hukum. Aku sekarang bekerja di bidang-bidang hukum. Jadi apa-apaan hukum di sini, dari hukum misalnya hukum agraris, hukum sosial, sampai hukum karma aku pelajarin. Komplit ya Bang ya? Iya. Ambil hukum karma di mana Bang? Oh, itu di Arab. Kemarin saya dipecut 3 kali saya pulang ke Indonesia. Just kidding. Gigi Bang. Iya. Bang Bopak ini suka bercanda. Emang Bang Bopak sebenarnya jangan jadi pengacara, jadi pelawak aja tuh Bang. Lo kok jadi pelawak, uangnya kecil lo jadi pelawak. Mendingan jadi lawyer. Naik mobil mewah tapi tidak bisa nyetirnya. Just kidding, just kidding. Oh iya. Rasain lo sekarang. Lo hidup, gue matiin. Lo mati, jasa lo gue bakar. Nih jasa kenapa sih kok nggak bisa kebakar? Kamu nggak bisa menghapus barang bukti. Pembunuh! Woi! Setan! Pergi lo dari rumah gua! Gua nggak takut, pergi! Nando, kamu kenapa teriak-teriak sendiri? Kamu ngapain? Udah Bu, berisik-berisik. Bu, keluar ya, keluar. Keluar! Ya Allah, apa yang sudah terjadi sama anakku? Gila gue lama-lama kayak gini nih. Gara-gara tuh setan. Udah mati aja. Masih nyusahin. Gimana hidup? Setan! Nando! Nando! Pergi lu setan! Pergi! Pergi lu setan! Pergi! Nando! Pergi! Setan! Setan! Nando! Nando! Kamu kenapa lagi, Nak? Sini. Tadi ada setan. Itu Bu setan tadi Bu, ada setan Bu, ada setan. Nggak ada apa-apa, Nak. Kamu di rumahnya berhantu Bu. Ini rumahnya rumah hantu Bu. Ini rumah hantu Bu. Udah ngomongin sekolahnya aja sampai kuliah. Iya dong, kan biar nggak kalah sama kayak orang tuanya juga. Biar makin pinter anaknya. Amin. Maaf, ganggu. Enggak kok. Sista, fotokopi KTP yang kemarin Mas Adam kasih, udah dikasih Pak RT belum? Kayaknya Sista nemu di laci, terus aku titipin ke kamu kan sayang? Oh, iya Mas, bentar. Yang ini. Coba. Astagfirullahaladzim. Mas Adam ingat gak? Mas Adam di mana? Fotokopi KTP ini. Mas, tempat fotokopi itu ada hubungannya sama kematian Farah. Astagfirullahaladzim. Udah ngomongin sekolahnya aja sampai kuliah. Iya dong, kan biar nggak kalah sama kayak orang tuanya juga. Biar makin pinter anaknya. Amin. Maaf, ganggu. Enggak kok. Sista, fotokopi KTP yang kemarin Mas Adam kasih, udah dikasih Pak RT belum? Kayaknya Sista nemu di laci, terus aku titipin ke kamu kan sayang? Oh, iya Mas, bentar. Yang ini. Coba. Astagfirullahaladzim. Mas Adam
nggak? Mas Adam di mana? Fotokopi KTP ini. Mas, tempat fotokopi itu ada hubungannya sama kematian Farah. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Adam ingat tempatnya nggak jauh dari sini kok. Dan Mas Adam sebenarnya pernah ketemu sama Farah. Mendingan Mas Adam sekarang cek lagi ke tempat fotokopi itu. Siapa tahu ada petunjuk. Kasihan Mas PRT, kita harus bantuin dia. Sisa takut terjadi apa-apa. Dok, kamu temenin Mas Adam ya. Iya sayang. Ya Mas, kita berangkat sekarang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada mau kemana? Aku mau ke tempat fotokopian yang kemarin kan ya. Astaga, Dam. KTP kamu yang ketinggalan kemarin tuh belum diambil juga sampai sekarang? Bukan, Kak. Ini ada hubungannya sama kematian Farah, keponakannya Pak RT. Yaudah aku ikut ya, Dam. Sista, Mas Adam berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Ya Allah. Mas, kenapa Mas? Hati-hati Mas. Kenapa? Ada setan. Astagfirullah. Ada setan Mas. Tenang. Mas, memang di sini jalannya sepi ya. Mas pasti berpikiran yang aneh-aneh. Nggak ada apa-apa kok, lihat. Mayat. Mayat itu. Mas tenang. Memang saya tahu tempat situ sempat ditemukan mayat. Tapi kan mayatnya sudah dikubur secara baik-baik dan layak. Insya Allah nggak ada apa-apa. Udah Mas. Mas kelihatannya nggak sehat. Mas tinggal di mana? Saya di Kampung Rawabulan. Kampung Rawabulan. Oh, Kampung Rawabulan nggak jauh dari Kampung Kucrit. Kalau Mas mau bareng sama saya temenin, ya. Ayo, banyak istighfar. Yuk, jalan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apa benar ibunya Mas Nando? Betul, Dek. Ada apa ya? Maaf Bu, Mas Nandonya ada? Nandonya lagi pergi, Mbak. Gimana nih Mas? Nggak apa-apa. Besok kita balik lagi ke sini. Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu Bu, kita permisi dulu ya. Besok kita balik lagi ke sini. Kami permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nando, Nah, Bu. ini buburnya, Nak. Udah ntar aja deh. Aku buru-buru. Oh, Nando. Kamu mau kemana? Aku mau ke kios. Aku mau ngurus pesanan ijazah palsu hari ini. Kamu kan bisa nunggu di rumah. Ini, tangan kamu juga masih sakit. Lagian, kapan sih kamu mau berhenti bikin ijazah palsu? Elah Bu, cerewet amat. Kiosnya nih cuma depan rumah. Bu nggak usah lebay deh. Lagian ya, udah berapa kali aku bilang nggak usah ngebahas terus ijazah palsu. Kalau aku nggak bikin ijazah palsu, ini bubur bikin pakai duit siapa Bu? Hah? Apa sih yang harus ibu lakukan biar kamu itu berhenti bikin ijazah palsu, Nak? Apa kamu nggak takut ditangkap polisi? Gimana kalau ada yang laporin kamu? Siapa yang berani ngelapor? Siapa? Kalau ada yang berani ngelapor, Nando mampusin tuh orang. Apa maksud kamu, Nak? Hah? Kamu ngebunuh orang? Diam ya! Gak usah nangis! Gue mau cabut! Astagfirullahaladzim! Parah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dam, halo? Pak RT, saya mau ngasih tahu. Semalam Sista mendapatkan penglihatan tentang kematiannya Farah. Kamu yakin, Dam? Terus? Ya begitu Pak RT, dalam penglihatan Sista, kematian Farah itu ada hubungannya sama tempat fotokopi yang ada di sekitar sini. Iya Pak RT, seingat saya pernah ketemu sama almarhumah Farah di kios fotokopi itu. Dan kalau nggak salah dengar, almarhumah Farah lagi ngebahas soal ijazah palsu sama orang yang punya fotokopi. Jadi misteri kematian Farah itu memang ada hubungannya dengan ijazah yang selama ini semua orang bilang itu ya? Mudah-mudahan kita cepat menemukan jawabannya Pak RT. Kalau nggak keberatan sih Pak RT ikut sama saya. Kebetulan saya sama Aldo mau ke tempat kios fotokopi itu. Yaudah, ayo. Yuk Mas Adam. Ayo Pak RT. Yuk. Kayak gini-gini gue demen nih, rezeki gue nih. 3 orderan, langsung. Wah. Kok mesinnya jalan sendiri? Rusak kali ya? Farah? Farah? Itu ya Farah? Mas, gimana sih? Yang kemarin udah selesai? Hah? Udah selesai yang kemarin. Ijazah. Oh, iya. Bentar. Ada apa, Mas? Bentar. Ini. Wih, keren, Mas. Mirip aslinya. Bener. Bentar, Mas ya. Yaudah, ini Mas. Thank you ya. Makasih ya. Ya. Gue harus buru-buru cabut nih. Setannya Farah masih di sini terus. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, di sini banyak ijazah palsu, Mas. Ini bukti kalau di sini nerima pesanan ijazah palsu. Pak RT, ini ada ijazahnya Farah. Berarti Farah laginya di sini. Sudah terlambat untuk menanyakan apa yang dia telah perbuat ke Farah. Tapi ini semua sesuai sama penglihatannya Sista. Bisa jadi orang ini yang ngebunuh Farah. Kenapa kamu sekarang yang tinggalin ibu, Nak? Sabar ya, Bu. Setelah bapak kamu yang tinggalin ibu, sekarang kamu, Nando. Semoga kita yang masih hidup bisa memetik pelajaran penting ini. Jangan sekali-sekali kita menipu orang hanya untuk kepentingan pribadi. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, mari kita doakan almarhum agar dijauhi dari siksa kubur. Mari, Dan. Amin. Kalau gitu kita doakan almarhum Nando ya.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ayo Ustaz, kita pulang. Memang ya, Mah. Kejadian yang menimpa Nando itu ada hikmahnya buat kita. Lebih baik jujur daripada cari rezeki, tapi menjual hal-hal yang sifatnya menipu. Seperti menjual atau membeli ijazah palsu. Iya, Mama kepengen kalian semua bisa ambil pelajaran dari kejadian ini. Ya, ambil hikmahnya. Ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin. Bedus. Tadi siang ya, Jum itu jadi terinspirasi loh sama omongannya Bang Bopak. Itu tentang orang-orang yang pinter itu loh. Nah, Jum itu kepikiran, apa Jum ini kuliah aja ya? Tapi kuliah jamu, Bang Daus, memperdalam ilmu racikannya Jum, gitu. Emang bagus, Jum. Kalau Jum memang mampu, mendingan kuliah. Kalau abang mah udah belet. Abang udah, ya kalau bahasa kasarnya otak udah karatan. Jadi susah kalau untuk kuliah lagi. Yang penting ya tetaplah untuk belajar atau ilmu kan nggak perlu sekolah juga. Jadi dari pengalaman, dari lingkungan bisa belajar. Gitu, ya kan? Njum juga nih. Kalau untuk racik jamu, Njum harus eksperimen terus. Misalnya dari biji cabe bisa buat apa gitu. Iya, dijadiin jamu gitu. Ya udah coba Njum nanti ya cari-cari tahu. Lagu jamu, coba. Coba Bang Daus. Jamu gendong, jamu gendong, dipikul sama saya, dikocok sama gelas. Jamu gendong, jamu gendong, tolak angin ampe tolak bala. Masuk angin pasti nggak ada. Jamu gendong, dibakul, digendong-gendong, diaduk, dikocok-kocok. Jangan lupa pakai telur, Bang. Iya. Jamu gendong, jamu gendong, jamu tolak balas sampai tolak miskin. Semuanya ada komplit sekali. Jamunya dong, Mbak. Dok. Bosen jamu, bikinin tuh. Oh iya, sebentar ya, Mas. Banyakan begadang kali dia. Ya. Mau jamu apa, Mas? Apa aja boleh, Mbak. Udah, kalau yang jam segini tuh cocoknya jamu tolak angin. Perasaan kan udah kagak ada nih. Kan dia udah meninggal. Jom. Halo. Kang fotokopi. Jasa palsu. Bang Daus, Ya, Dok. kontraknya masih ada nggak? Ada sih, Dok. Cuman lagi males bikinnya, Dok. Bener. Bener. Bang Daus, Yesterday. bikin ijazah nggak? Enggak, Dok. Enggak mau sekolah. Seragamnya udah pada sobek. Dia megang di situ ada. Dingin banget lagi tuh tangan. Ijazah, Bang. Ya, Dok. Ntar aja apa sih, jangan sekarang. Tuh, ntar aja kalau udah hidup lagi lo baru dah bawa. Senyum kali mau itu pakai pingsan lagi. Ada. Untung ada Mas gue. Pak RT, Bang Bopak.
Mas, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Neng, saya belum mukul, Neng. Ayo Mas Gun. Neng, saya belum mukul dia, Neng.